Pemirsa GKPS TV yang dikasihi Allah, kita akan mendengarkan firman Tuhan sebagai bahan perenungan dan refleksi menjalani hidup keseharian kita. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami menyerahkan diri kami, hati dan pikiran kami untuk dengar-dengaran pada firman-Mu. Berfirmanlah Engkau, sebab kami sudah bersiap sedia untuk mendengarkannya. Amin. Firman Tuhan sebagai renungan harian buat kita hari ini tertulis dalam surat Yudas pasal 1 ayat 2, demikian isinya. Rahmat, damai sejahtera, dan kasih kiranya melimpahi kamu. Sahabat GKPS TV yang dikasihi Tuhan Yesus, ada ungkapan, perkataan adalah doa, dan dalam doa banyak mengandung harapan-harapan. Dengan ungkapan ini, sebenarnya mau mengingatkan kita supaya berhati-hati dalam mengeluarkan kata atau perkataan. Sebab, jikalau perkataan kita buruk, maka doa dan harapannya juga adalah hal-hal yang buruk. Tetapi jikalau perkataannya baik, maka doa dan harapannya juga berisikan hal-hal yang baik, yakni doa dan harapan yang berisikan penguatan, pemujian, bahkan berkat. Adapun penulis surat Yudas ini bukanlah Yudas Iskariot. Yudas Iskariot itu pengkhianat dan ia telah mati lebih dulu dengan gantung diri. Tetapi Yudas dalam ini adalah saudara tiri dari Yesus, sebagaimana yang disebut dalam kitab Injil Matius. Dalam suratnya ini, Yudas menyebut dirinya sebagai hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus. Itu berarti Yakobus yang dimaksud juga adalah saudara Yesus. Teks renungan kita hari ini merupakan satu penggalan kalimat dari Yudas yang menuliskan suratnya kepada sahabat-sahabat orang Kristen, pengikut Yesus kala itu yang tengah disusupi pengajaran sesat yang berupaya untuk menjauhkan orang Kristen dari ajaran Kristus. Bahkan mereka berupaya untuk menyangkal Yesus Kristus sebagai satu-satunya penguasa dan Tuhan kita. Oh ya pemirsa, adapun maksud dari Yudas menuliskan surat singkatnya ini kepada sesama orang Kristen yang tengah menghadapi badai penyesatan dari orang-orang fasik yang telah menyalahgunakan kasih karunia Allah untuk melampiaskan hawa nafsu mereka adalah supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Jadi surat ini merupakan sebuah upaya penguatan, pemberian motivasi dan semangat bagi orang-orang Kristen pada zaman itu untuk tetap memiliki daya juang untuk menghindari dan melawan ajaran-ajaran sesat dari orang jahat yang telah masuk ke tengah-tengah kehidupan berjemaat orang Kristen. Itulah sebabnya dalam pembukaan suratnya ini, Yudas menyampaikan sebuah salam penguatan, yakni sebuah salam berkat bagi orang-orang Kristen yang disebutnya sebagai saudara-saudaraku yang kekasih, dear friends. Katanya, rahmat, damai sejahtera, dan kasih kiranya melimpahi kamu. Sungguh indah apa yang diucapkan Yudas ini. Tentu ucapan ini akan menjadi sebuah kalimat penguatan yang menyejukkan dan menyegarkan bagi mereka yang tengah mengalami pergumulan iman. Benar saudara-saudara, bahwa dalam menghadapi pergumulan yang kita butuhkan adalah yang pertama, rahmat Tuhan. Kita butuh belas kasihan Tuhan yang merawat dan meneguhkan iman kita supaya kita tetap tegar percaya hanya kepada Yesus meskipun ada deraan dan penderitaan. Rahmat dari Tuhan itulah yang mengendalikan hidup kita, bukan karena kekuatan dan pintar kita, tetapi hanya karena belas kasihan Tuhan saja yang membuat kita menang melawan godaan dan cobaan. Yang kedua yang kita butuhkan adalah damai sejahtera. Kita memerlukan hati
dan suasana yang damai dalam menghadapi setiap persoalan. Dan damai sejahtera yang sejati itu tentu berasal dari Tuhan. Shalom dari Allah akan menetralisir segala perasaan-perasaan yang negatif yang muncul dan timbul, bahkan mencoba mendera hati dan pikiran kita saat mengalami sebuah pergumulan. Maka kita memerlukan damai sejahtera Allah untuk mengamankan pola pikir dan pola hati kita. Untuk itu juga kepada jemaat Filipi, Rasul Paulus berdoa dalam harap, katanya, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Benarlah bahwa hanya damai Allah yang bisa menetralisir hati dan pikiran kita supaya tetap kuat dan tabah dalam mengikut Yesus dengan setia. Meskipun ada badai, godaan, dan tantangan, bila damai sejahtera Allah menguasai dan mengendalikan hati dan pikiran kita, maka yang namanya ATM, ancaman, tantangan, dan masalah akan dapat terlewati dengan kesabaran dan sukacita dari Tuhan. Hal yang ketiga yang kita butuhkan adalah kasih atau cinta, love. Kita membutuhkan kasih cinta dalam hidup kita. Apalagi dalam situasi gusar, galau, dan gelisah. Kita butuh cinta. Kita mendamba untuk dicintai, bahkan kita juga butuh untuk mencintai. Dicintai dan mencintai adalah wujud positif dalam mengekspresikan kehidupan yang lebih positif. Dengan kasih cinta akan terpancar sukacita. Meski dalam pergumulan, tetapi jikalau ada cinta dan kasih sayang, maka batin dan pikiran kita akan semakin dikuatkan untuk menghadapi dan melawan segala tantangan itu. Maka saudara-saudara, ketika Yudas menyampaikan ucapan rahmat, damai sejahtera, dan kasih kiranya melimpahi kamu, pastilah akan memberikan energi positif kepada pendengarnya, kepada saudara-saudara seiman yang menerima suratnya ini, yang memang tengah berjuang menghadapi dan melawan pengaruh orang fasik yang terus berupaya untuk meruntuhkan iman percaya mereka kepada Kristus. Namun, ketika rahmat Allah, damai sejahtera dan kasih Allah berada di tengah-tengah persekutuan mereka orang-orang percaya, dapatlah dipastikan bahwa godaan bahkan ancaman dari pihak lawan tidak akan mampu menembus dan merusak sendi-sendi keberimanan jemaat. Jikalau warga jemaat saling memperhatikan, saling mengasihi, dan dikuatkan dengan keyakinan akan rahmat Tuhan yang senantiasa akan memperlengkapi dan mencukupkan apa yang dibutuhkan orang percaya, maka mereka tidak akan takut melawan ancaman dari orang fasik itu. Sebaliknya, mereka akan bertahan tabah dalam pergumulan dan akan tetap meyakini Yesus sampai mati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita saat ini? Apakah yang lebih sering merasuki dan menguasai hidup kita? Ambisikah? Emosikah? Hawa nafsukah? Janganlah kiranya hati kita dipenuhi hal-hal jahat. Sebab Alkitab bersabda, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena apa yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Itu berarti apa yang ada dalam hatimu akan terpancar lewat perkataan dan perbuatan. Hati sering dianggap sebagai tempat atau pusat di mana emosi, perasaan, dan intuisi manusia berasal. Maka jagalah hati supaya tetap berisi hal-hal yang baik, bukan niat-niat jahat. Jika hati kita tidak baik, maka perilaku dan tingkah laku kita yang terpancar juga tidak baik. Sebab Yesus berfirman,
Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Oleh sebab itu, marilah kita mengisi hati kita dengan damai sejahtera Allah, dengan perasaan kasih cinta dari Allah. Maka niscayalah, baik pikiran, baik perkataan, bahkan sikap dan tingkah laku kita juga akan memproduksi kedamaian, kesejahteraan, dan kasih cinta. Saudara-saudaraku yang terkasih, mulailah dengan membentuk hati dan mengisi hati dengan hal-hal yang baik, mengisi pikiran dengan hal-hal yang baik, yang positif, supaya perkataan dan perbuatan kita menjadi berkat dan rahmat bagi orang lain. Akhirnya, selamat mendamaikan hati dengan cinta dan rahmat Tuhan. Dan kiranya kita tetap menjadi pembawa berkat bagi orang lain, dan Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Kami memohon kiranya rahmat-Mu, damai sejahtera-Mu, dan kasih setia-Mu mengikuti perjalanan hidup kami setiap hari. Kiranya rahmat-Mu melimpah dalam hidup kami, sehingga tak satu pun kekurangan mendera hidup kami, sebab Engkau telah menyediakan apa yang kami perlukan dalam kembara hidup di dunia ini. Terpujilah Engkau dari kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Amin. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru nama-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru